Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki setiap saat, menutupi aib, memberi hidayah jadi Islam, dan memberi taufik mau ngaji seperti ini. Kalau tidak pakai pertolongan Allah, tidak ada pertemuan ini. Hanya satu yang menyebabkan pertemuan ini terjadi. Min fadlir rabbik, hanya karena karunia Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan ampunan ya Allah, sehingga kami termasuk orang yang Engkau bersihkan dari dosa dan aib. Jadikan majlis ini majlis penguat iman, sehingga kami termasuk orang yang hakul yakin padamu. Jadikan majlis ini menjadikan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah, jadi bekal ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah sedang melihat kita? Tidak. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Allah tahu siapa yang hadir? Tahu? Bagaimana Allah tahu? Karena kita ciptaan Allah, karena kita milik Allah, karena setiap saat kita diurus oleh Allah. Bagaimana Allah tidak tahu? Semuanya milik Allah. Kita bisa nafas, Allah yang menghelakkan nafas. Jantung ini berdetak, oleh Allah didetakkan. Jadi Allah tahu siapa yang hadir? Allah tahu dosa ibu-ibu ini? Bagus. Apakah Allah tahu masalah bapak-bapak ini? Kenapa bapak masih dihargai istrinya? Karena ditutupin Allah aib bapak. Kalau istri tahu ngejengkang nggak Pak? Apakah ada malaikat di ruangan ini? Ada. Ada malaikat yang mencatat, raqib, atid, ada malaikat penjaga, ada malaikat yang khusus datang ke majelis ilmu, hanya kita tidak lihat. Ada malaikat yang memohonkan rahmat Allah. Orang beriman yakin itu. Apakah ada jin di ruangan ini? Oh, kalau ini saya tidak tahu. Kalau malaikat, percaya. Karena ada dalilnya tentang malaikat. Kalau jin, tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Kalau malaikat, pasti ada. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya siapa sih orang yang paling bahaya bagi diri kita? Dosa siapa yang bisa membuat kita celaka? Bu, Ibu teh menderita teh karena dosa suami atau dosa diri sendiri? Benar. Yang membuat ibu sengsara teh dosa kesalahan tetangga atau dosa diri sendiri?
Atau mau ngapain menyelidiki tetangga terus? Ibu, yang membuat ibu sengsara teh dosa pemerintah atau dosa diri sendiri? Atau kenapa mikirin wakil presiden terus? Hah? Apa yang bikin bapak-bapak ini celaka teh dosa istri atau dosa diri sendiri, Pak? Pak, jawab. Dosa dua-duanya, Pak. Kita mah lelaki. Lelaki menanggung dosa sendiri dan menanggung juga sebagian dosa istri. Kalau kita tidak bisa ngedidik istri, itu kalau satu. Kalau lebih dari satu, lebih berat lagi. Iya, setiap istri nanti bapak harus tanggung jawab. Tapi kita terlalu banyak buang waktu mikirin dosa orang lain. Padahal yang membahayakan diri kita itu adalah dosa diri sendiri. Maka ibu-ibu yang suka nyelidiki tetangga namanya ibu kukej, kurang kerjaan. Ibu egau, gawe. Apa-apaan? Hidup kita cuman sebentar. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita tahu dengan yakin mana yang bahaya, mulut orang atau mulut sendiri? Orang ngomong jelek ke kita nggak ada bahayanya sama sekali. Balik ke dia sendirilah. Orang menghina kita, apa urusan dengan kita kan? Nabi juga dihina, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang lagi ceramah juga udah nyobain dihina rame-rame. Langsung tungkul nu ngahina sieuneun. Nggak ada bahayanya mulut orang. Yang bahaya tuh mulut kita sendiri. Orang ngefitnah nggak ada bahaya. Nabi juga difitnah. Makanya jangan kepo dengan orang lain. Jadi Allah lihat tidak setiap dosa kita ada balasannya, tidak? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, sekecil apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, bekal ketemu dengan kita. Dari mulai kapan dosa kita dicatat? Dari mulai balik. Cinta monyet dulu udah dicatat belum? Tergantung monyetnya balik atau tidak. Namun monyet tuh balik. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, ini serius nih. Kita kebanyakan mikir yang tidak perlu dipikir. Ingin tahu yang tidak perlu tahu. Yang harus kita waspadai, ini siapa yang mencelakakan diri ini. Makanya kalau ada amalan yang paling membuat Allah gembira, nih Allah kan Tuhan kita nih, mau bikin Allah bahagia apa? Rasulullah mengisyaratkan di sebuah padang pasir, ada orang naik kendaraan lengkap dengan perbekalan,
Pas turun kendaraan teh kabur untanya. Dengan perbekal dicari, dikejar, enggak ketemu. Di padang pasir sendiri. Sampai akhirnya dia putus asa, cari pohon yang rindang, terus dia berbaring. Ya mah, udah saya mah mau nunggu mati aja. Kendaraan tidak ada, makanan tidak ada. Lagi berbaring, putus asa, tiba-tiba datang eta unta dengan perbekalan. Gembira luar biasa, saking gembiranya sampai mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku." Ini fatal. Ini paling fatal, enggak ada perkataan yang lebih fatal dari ini, Pak. Fir'aun aja ngegini-gini amat. Fir'aun cuma mengakui dirinya Tuhan. Ini udah nyebut aku Tuhanmu, dah ke Allah, engkau hambaku. Harusnya kan jelebet ini sambar petir ku Allah, kan? Tapi kata Nabi, Allah lebih bahagia, lebih gembira dibanding gembiranya orang ini. Jadi jangan anggap remeh tah orang yang tobat itu. Itu bisa bikin Allah senang. Enggak ketandingan oleh yang lain, Bu. Yang lain ada pahala saum tidak ada batasannya. Tapi ini bikin gembira Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya orang tobat. Ada tobat, ada istighfar. Apa bedanya? Tobat itu adalah kembali. Istighfar itu adalah bagian dari tobat. Kalau istighfar bisa oleh orang lain, doakan saya supaya saya diampuni Allah. Bisa tidak? Bisa, tapi tolong tobatin diri saya. Enggak bisa. Kalau tobat harus dirinya. Karena tobat itu kembali ke Allah. Nah, orang tobat itu dicintai oleh Allah. Disebut innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutathahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang bertobat dan mensucikan diri. Jadi jangan anggap remeh tah orang yang tobat teh, karena bisa jadi kekasih. Ada ibu-ibu pernah tergelincir satu kasus, kemudian dipenjara. Ibu-ibu ini dipenjara malah ngapalin Quran. Keluar dari penjara malah diundang, diminta nasihat. Bayangkan, dosa, masuk penjara, di penjara hafal Quran, keluar dihormati. Itu teh dosa dan di penjara. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum awas sepatah kata bisa diijabah. Istighfar. Ibu belum hafal Quran karena belum menghafal. Ini kejauhan, pakai belum di penjara. Nah, ini tobat, istighfar. Katanya yang dosa, yang mancing. Benar saya yang mancing, astagfirullah. Nah, ada satu hadis Rasulullah dari Ibnu Majah dan Abu Dawud. Rasulullah bersabda, man, barang siapa, lazimal istighfar, yang terus menerus istighfar, tidak berhenti istighfar, tetap menetapkan diri dalam istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Nah, Allah menjadikan baginya satu nih ya, Allah akan gantikan sempit, sesek, cemas hati dengan kelegaan. Jadi kalau orang istighfar terus tuh, yang pertama hatinya teh tenang, enggak akan nyesek. Dan yang menderita tuh sebetulnya nyeseknya hati. Baru yang kedua, wa min kulli daiqin makhrajan.
Allah beri jalan keluar. Masalah apa saja? Masalah anak, masalah suami, istri, masalah kesehatan, masalah keuangan. Apa aja masalahnya? Istighfar. 3, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. 1, ketenangan batin. 2, solusi atas persoalan apapun. 3, rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Nah, suatu saat ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri. Syekh, kampung kami kemarau panjang. Hujan tidak turun-turun. Ada amalan yang menjadi syariat Allah menurunkan hujan. Syekh berkata, istighfar. Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami keluarganya tuh dalam kesempitan rezeki, susah, kurang terus. Ada tidak amalan supaya rezeki ditambah oleh Allah? Syekh menjawab, istighfar. Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, belum dititipi momongan. Ada amalan supaya Allah menitipkan kepada kami keturunan? Istighfar. Berbanyak istighfar. 3 tuh. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami gagal. Gimana supaya caranya subur, makmur? Jawabannya, istighfar. Pulang tamu, yang di sana datang, Syekh, itu tamu macam-macam urusannya. Kenapa jawabannya itu lagi, itu lagi? Itu bukan perkataanku. Itu kalamullah, Al-Quran, surat Nuh 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfarlah. Faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah menurunkan hujan lebat. Hujan itu rahmat. Makanya sholat istisqa istighfar. Hujan bisa diundang dengan banyaknya istighfar. Allah menambah harta dan anak-anak, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu janji Allah. Makanya istighfar itu selain menenteramkan, juga memberi solusi. Kekeringan, istighfar, turun hujan. Sulit uang, istighfar, kebuka rezeki. Saya belum punya anak karena belum punya jodoh, istighfar. Dan gak ada keluar anak, gak ada jodohnya. Jadi yang pengen punya jodoh, istighfar. Nah, anak saya yang belum punya jodoh, apa saya perlu istighfar? Nanti jodohnya ke saya. Gak usah gitu atuh Bu. Ibu punya dosa tidak? Nah, istighfar. Bahkan subur, makmur itu juga harus istighfar. Suatu saat ada Imam Ahmad bin Hambal, ini populer.
Beliau suatu saat pergi ke sebuah kampung jauh dari rumahnya. Sampai di kampung tersebut, di masjid selesai sholat, masjid mau ditutup. Syekh itu artinya 3 kalau disebut syekh itu ya. 1 orang tua, syekh. 2 ulama, syekh. 3 orang kaya, syekh. Jadi itu dia disebut syekh padahal dia bukan ulama, berarti tua, ya kan? Jadi Bapak jangan gaya kalau ada syekh, aki-aki. Lalu ini ulama besar. Kalau di kita mah seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdi Hidayat, ya ulama-ulama besar yang dikenal. Dulu nggak ada medsos, jadi tidak ketahuan wajahnya. Ini teh ulama besar. Keluar Syekh, ini mau ditutup masjid. Keluar sampai di halaman, pagar mau ditutup. Keluar jangan di sini. Saya musafir, ya ini mau dikunci. Ada seorang jamaah yang melihat ini ada orang tua keusir-usir. Syekh, udah saya aja, rumah saya di depan. Ternyata beliau tukang roti. Diundang ke rumahnya. Ini cerita ini terkenal sekali. Lalu disuguhin. Nah, ulama ini, Imam Ahmad bin Hambal itu melihat ini tuan rumah yang nyuguhin dan baik hati itu ternyata istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan saya diminum dulu. Astagfirullahaladzim. Saya lihat ada Bapak istighfar terus. Oh ya, saya memang berusaha memperbanyak istighfar. Dari kapan istighfar terus? Saya dari muda berusaha istighfar saja terus. Apa yang dirasakan sesudah istighfar terus? Tidak ada satupun doa saya, permintaan saya ke Allah kecuali terkabul. Kecuali satu. Apa yang belum terkabul? Saya ini berdoa ingin bertemu dengan ulama kesayangan yang saya hormati, Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, itu udah ada di depannya. Berangkat dari jauh ke masjid, diusir dari masjid sampai ke rumahnya untuk mengabulkan doa tukang roti yang selalu istighfar. Ini silakan baca di internet kisah ini. Jadi kalau mau tahu apa sih masalah hidup kita, di antara masalah besar dalam hidup kita adalah kurang istighfar. Ini teh punya dosa tidak sih pada tenang begini teh? Tuh, sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Luar biasa banyaknya. Istighfarnya berapa kali sehari? Itu masalah kita, Bu. Tiap ngomong jadi dosa. Tiap mata lihat sesuatu jadi dosa. Tiap ketemu tetangga jadi dosa. Ke pengajian ge jadi dosa saware. Karena si ece kerudungna eta wae dosa. Beliin enggak. Eta brosna butut dosa. Bu, aslinya ya tiap buka HP teh dosaeun. Benar? Kararasep. Terus lihat suami. Suami lihat istri, hah? Mah. Da si bapaknya ninggalin nu geulis. Bangun tidur ibu. Nah ya aki-aki.
Berarti ibu nini enak kok nyebut aki-aki. Gara-gara lihat HP terus. Aslinya tiap ngobrol teh pidosaeun. Ada pamer, ada ria, ada sum'ah cerita. Iya abdinya waktu tahajud teh hilang pahalana. Sekarang tanggal berapa? 23. Alhamdulillah abdi mah tanggal 23 teh udah tamat 30 juz jauh riksa. Tiap ngomong pahala hilang, tiap ngomong pakai bohong, ngomong ditambah-tambah, ada ngomong ngejelekin orang, ada ngomong gibah, ada ngomong fitnah. Aslinya tiap ngobrol gampang sekali jadi dosa. Makanya ibu-ibu yang paling banyak ngobrol dan tidak manfaat, hakul yakin hidupnya tidak tenang. Setiasa, dan tenang mah karena hati yang bersih. Si tukang ngobrol, dah deket pengajian kayak ngobrol we. Ampun sih ibu. Nembe cicing kas ningali ka ya. Tapi dah saya mah nggak akan ngambek, nggak sok we ngobrol bu, dah dicatat. Daripada keuheuh mending eueut. Alhamdulillah, harus banyak minum ya. Perut kita itu diisi oleh 1/4 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Atuh jadi hitut ya. Ya mah dasar. Artinya jangan banyak makan. Makan yang bagus itu berhenti makan sebelum kenyang. Minum yang banyak. Ibu hoyong awet muda. Pada naon. Mau apa? Ibu mau loba kahayang. Tuh udah nunanya. Ya, abdi nolepat. Biasa Pak, lelaki memang begitu ya Pak ya. Ini sedikit intermezzo ya. Apa? Mau dengar tidak nih? Kalau lelaki salah, ini kupingkeun Pak. Bapak melakukan kesalahan. Nanti istri kan jadi ngambek ya. Bapak salah, istri ngambek. Jangan sibuk bela diri. Misalkan piring pecah. Bapak teh kumaha mah dikitu-kitu teuing. Eta mah ku ucing. Enggak boleh. Bapak salah, istri marah, cepat ngaku salah. Aduh, Bapak Bu yang salah. Reda tah marah teh. Punten Bapak minta maaf tadi teh enggak hati-hati. Atuh kedingin macing-macing beres. Bapak salah, istri marah, segera minta maaf, marah reda, ngaku salah, marah, minta maaf, dah damai. Kalau istri salah, jangan coba-coba marah Pak, nggak bisa, nggak berlaku yang tadi. Terus Bapak ngarap-ngarap istri ngaku, itu mungkin, beda kapling. Kalau istri salah, dengar ya Pak ya. Tadi kan Bapak salah, istri marah. Nah sekarang istri salah, marah juga tuh si istri teh. Misalkan eta ibu teh naon piring pareupeuss tah. Langsung kunaon pareupeuss wae kieu, padahal dia yang meupeusskeun. Nah istri nanti jadi rungsing tah ya, dia pada dia yang salah. Udah gitu nyalahin suami. Bapak sih teman-tuan. Udah tahu istri capek, pasti kita salah ya kan. Nah bagaimana kita disalahin? Segera minta maaf ya. Ngaku salah, balik ke yang tadi tuh ngaku salah. Oh mohon Bu, Bapak harusnya
mantuan ibu teh udah capek, oh bapak yang salah bu, maafin ya bu, nah baru reda gitu. Ngerti pak? Jangan, benar gitu bu? Kan ada tuh yang diceritakan suami bikin video rekaman, bikin. Saya suami Bu Fulan, dengan ini saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sudah mentraktir anak gadis tetangga di restoran mahal. Dan saya pun membelikan HP terbaru. Semua ini terjadi dalam mimpi istri saya. Manena tapi pilun. Oleh karena itu saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan yang kedua, kemarin saya pergi keluar kota. Saya sudah nanya ke istri, Bu, mau dibeliin oleh-oleh apa? Kata istri saya, nggak usah bawa apa-apa. Nah saya pulang nggak bawa apa-apa. Ternyata salah, harusnya bawa apa-apa. Gitu Pak, ngerti? Direkam. Demi perdamaian mengalah, lah. Udah, istighfar, balik lagi yang tadi. Sudah sampai di mana tadi ceramahnya? Astagfirullahaladzim. Nah itu istighfar. Istighfar bagian dari tobat. Yang bagusnya istighfar itu harus ada rasa sesalnya. Astagfirullah. Tadi saya nyakitin suami, astagfirullah. Nah, rasa sesal itu membuat istighfarnya tuh punya tenaga tobat. Udah merasa nyesal, minta ampun, astagfirullah tuh ampuni saya. Kemudian berhenti dari perbuatan buruknya. Dan yang keempat, menyibukkan diri dengan perbuatan baik. Itu nendang tuh istighfarnya. Jadi tidak cukup astagfirullah. Itu sama dengan begini, maafin. Istighfar saja sudah bagus daripada nganggur mulutnya, ya kan? Lebih bagus daripada ngomong jelek. Tapi istighfar yang membawa kekuatan perubahan besar adalah yang pakai penyesalan. Sadar, astagfirullah. Nah tadi ke suami, kok kasar gitu, astagfirullah. Astagfirullah, ke anak teh gak jadi contoh. Bangun, sholat subuh. Mana teh ke sore ke neraka? Kata anak-anak teh, aduh ma, teman saya sholatnya belang betong tapi bager. Nah ma, rajin sholat jadi ganas kieu. Astagfirullah, tadi ke tukang duku. Nyobain duku habis 12. Belinya saos, astagfirullah, tadi ke ucing. Pus, meow. Dikasih asin, ucingnya dimakan, astaga. Ucing terpekang ngelai, astagfirullah. Halo, lihat tidak kita ngajailan ucing? Lihat tidak? Ibu di toilet, di WC ada kecoa terpeleset, plek nangkarak. Jangan langsung solehah, diapain? Ditincak, terus menimuriang. Dibanjur, terus disepak, ditakol ku gayung. Caranya gini, kalau ibu yang takdirnya jadi kecoa, mau diapain? Mau ditincak? Mau diseblok? Mau disepak? Atulah, tidak tiap hari kita ketemu dengan kecoa telentang, benar tidak?
Itu takdir Allah bukan? Jawab. Kecoa ciptaan siapa? Makhluk siapa? Apa yang dilakukan kecoa setiap saat? Bertasbih. Ngan takdirnya oleh Allah dijungkelin tadi depan kita. Hese nangkuban ya kan? Ujian dari Allah. Tinggal ditolongan ke ujung sendal. Plek. Siapa tahu dia mau nikah di WC sebelah ya kan? Siapa tahu dia putra mahkota raja mau dilantik tapi tisoledat. Kenapa harus jolim? Kecuali kalau membahayakan. Kalau cuman gitu, astagfirullah ya Allah. Padahal siapa tahu nolong kecoa tadi eta yang membuat ibu diundang umroh ku Allah. Iya, tidak ada perbuatan kecil dalam pandangan Allah. Kalau ikhlas mah besar semuanya. Langsung merarian kecoa aja. Abdi hoyong umroh ya. Mana cucungu kayak cucungu. Sudah, jadi istighfarnya harus ada isinya. Nah, istighfar itu berisi kalau dipakai sadar, astagfirullah. Makin nyesel, astagfirullah. Cek si bapak tenah tadi makin nyebut dorok dok kacayan, astagfirullah. Astagfirullah. Tadi lihat HP teh meninggarulis, astagfirullah. Astagfirullah. Jarang orang istighfar. Allah tahu tidak kita menyesal? Jawab. Allah tahu tidak kita minta ampun? Itu yang membuat hidupnya dibuat oleh Allah lebih tenang. Tenang itu milik Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi mau tenang teh teu tiasa kecuali Allah ngasih tenang. Di antaranya zikrullah, zikrullahnya istighfar. Istighfar yang pakai isi, yaitu penyesalan, tekad untuk tidak mengulangi lagi. Gitu tabu, Bu. Jadi masalah kita teh yang aslinya mah kurang istighfar. Abdi istighfar, bahasa barudak tidak bikin PR, astagfirullahaladzim sia teh. Itu bukan istighfar, teu nyambung. Masa istighfar molotot, istighfar teh sedih. Jelas? Ya mah pelajaran istighfar tapi seriwai ada harusnya sedih. Harusnya ini pelajaran sedih. Bagaimana teu seri dah ana lucu. Astagfirullah. Salah saya, Bu. Nah gitu Pak ya. Tadi mohon abdi nu lepat. Aman. Yang tidak pernah rugi itu adalah selalu tobat. Yang pasti rugi itu yang tidak bisa tobat. Di dalam Al-Quran disebut wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan orang yang tidak tobat itu adalah orang yang zolim. Karena kita jadi celaka. Kalau kurang tobat apa efeknya? Satu, tidak tenang. Karena tiap dosa itu cirinya dua. Satu, bikin hati gelisah. Yang kedua, terpenjara, takut diketahui orang. Jadi kalau Bapak Ibu, puntennya kan ada ibu-ibu yang suka konsultasi. Aduh kenapa ya hati saya itu gelisah aja enggak tenang. Saya teh enggak tega Bu mau nyebut ibu teh loba dosa, enggak. Tapi gini-gini aja Bu, diperbanyak istighfar. Oh gitu ya ayah, padahal sama artinya yang loba dosa. Kalau pernah disebut, ibu mungkin banyak dosa. Dosa saya apa Oh, ngambek, nambah lagi dosanya. Kita mah disuruh ngaku dosa teh ngaku. Pernah ada seorang ibu konsultasi, ini tolong gimana ya
anak saya itu bengal, tidak nurut, semaunya aja, ngomong ke orang tuanya kasar, disuruh ibadah nggak mau, keluyuran, di rumah main HP terus. Gimana nih caranya ya? Menurut ibu, anak bisa begini itu kira-kira apa sebabnya? Penyebab pertama dan utama adalah bapaknya anak-anak. Suami saya teh aduh nggak jadi contoh. Udah menjarang di rumah, sekalinya pulang ke rumah marah-marah, nggak mau sholat jamaah, jarang ibadah, sombong. Ini teh gara-gara suami saya. Ada lagi nggak Bu yang menyebabkan anak begini? Ada. Apa? Sekolahnya. Eta sekolah teh sekolah Islam, tapi borju, duit aja yang dipikirin. Gurunya nggak jadi contoh, ngambek aja si ibu teh ke sekolah. Padahal yang nyekolahkan anaknya dia juga. Ada lagi Bu? Ada. Apa? Ini teman-temannya ngararaco. Buah dari orang tua yang ngaco. Jadi anak saya tuh pergaulan dengan teman-teman yang ngaco. Kebawa ngaco ini anak teh gara-gara temennya. Si bapak sekolah teman. Masih ada Bu? Ada. Apalagi Bu? Tah anak saya teh korban internet. Gara-gara HP ruksak anak teh. Iya zaman teh ngaco ya. Ngambek si ibu ke zaman Bu. Dengan pembicaraan itu saya bisa mengambil kesimpulan. Siapa penyebabnya? Si ibu. Si ibu tengaku. Pada manehna. Harusnya anak tidak nurut, anak ibadah jelek, anak ngelawan terus, anak malas belajar, malas ngaji. Apa yang harus dilakukan? Harusnya astagfirullah ya Allah. Ini karena dosa saya. Tadi kan yang pertama gelisah, yang kedua masalah timbul. Dalilnya apa? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Nah, jadi dosa teh ke hati, galau terus. Yang kedua bertubi-tubi masalah. Anak jadi masalah, suami jadi masalah, istri jadi masalah, mertua wae jadi pipiluin wae, iya tatangga jahil, teman wah riwo jeung ieu ambeyan baru kelek bisul katipu bertubi jangar kunaon bertubi-tubi. Asy-Syura ayat 30. Semua musibah teh diundang oleh dosa sendiri. Jadi jangan nyalahin orang lain. Astagfirullah ya Allah. Saya yang dosa ya Rob, saya benar-benar belum jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Sering kasar, sering memberi contoh jelek. Astagfirullah, anak-anak megang HP dah saya ge tilu HP teh astagfirullah. Anak-anak tenurut dah saya ge tenurut ka suami astagfirullah. Nah bapak nggak usah, nah gitu Bu istri gua cicing. Bukan. Bapak juga tobat astagfirullah ya Allah. Saya kepala keluarga belum tanggung jawab. Rumah jadi riweuh begini teh saya yang salah. Saya tidak jadi contoh, ibadah saya jelek, tidak mau tahajud, jarang ke masjid, tidak baca Quran, astagfirullah. Ningalian wae HP nu gareulis astagfirullah. Yang nu senam wae astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Nah Bapak tobat. Gak usah nyalahin istri. Istri juga tobat. Allah lihat tidak? Suami istri yang tobat. Allah senang tidak?
Susah tidak bagi Allah menyolehkan anak? Nggak ada yang susah. Anak mah nggak bisa soleh dengan nasehatin, enggak. Nasihat mah ibadah, tapi yang membuat anak soleh mah Allah. Kunaonnya pun anak teh dinasehatkan tenurut, da ibu ge tenurut. Anak udah tahu modal ibu. Ngaji barudak ngaji. Lah anak tahu ibu nggak bisa ngaji ya. Iqra jilid 2. Itu juga jilidnya tapi kalepet. Allah tahu kelakuan kita sebagai orang tua. Anak saya dipesantrenin, tapi kenapa di pesantren terubah-ubah? Da Allah tahu kelakuan bapak ibunya. Bapak ngaroko wae, ngobrol ngalor ngidul. Anak disuruh tahajud di pesantren, si bapak tidak. Allah tahu kelakuan bapak ibu. Emang kalau anak di pesantren kan langsung soleh? Soleh anak tuh Allah yang menyolehkan. Hadiah bagi orang tua yang berusaha memperbaiki diri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi Allah teh lihat kelakuan bapak ibu. Anak di pesantren itu udah bagus, tapi tidak cukup. Hari anak diajak tahajud si bapak kerek. Ibu ngobrol wae. Anak lagi wirid, ibu ngobrol. Tobat. Jadi masalah kita tuh diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi sungguh mengagumkan tah ibu-ibu nu tukang ngobrol ke tetangga teh pasti lieur hirupna, pasti eta mah yakin. Rieuh. Anu ambek-ambekan wae mangga lieur. Saya senang di sini bapak-bapak nggak ada yang ngerokok ya. Udahlah Bu, jangan dikomentarin cicing. Oh di dia, mana dulu namanya cicing. Diam Ibu, biar saya yang ngomong. Saya tuh ngebayangin Pak, ini mah bukan halal haram ya. Itu fatwa. Tapi coba, Allah lihat tidak bapak-bapak yang lagi ngerokok? Cicing wae, jawab. Jangan kayak ibu-ibu dilamar, Pak, jawab. Sedot. Ada paru-paru nih, paru-paru teh amanah Allah. Dia punya hak untuk dapat udara bersih, betul tidak? Asap rokok bikin paru-paru bahagia atau sengsara? Sedot, zolim ke paru-paru sendiri. Sedot, zolim ke diri, zolim ke orang lain. Tiap hisapan itu Pak, zolim ke diri, zolim ke orang. Tiap ngerokok, dihisab tiap hisab. Itu baru udaranya. Belum yang kena asap rokok, enggak ridho. Ya Allah, abdi terido tah si Pak eta ngarokok, ngan abdi sieun. Tapi abdi terido, bales ya Allah. Sing merejel wae. Setiap orang yang teraniaya oleh asap rokok dan mengeluarkan doa, saya tidak menganjurkan doa jelek ya. Tapi kalau ada yang keluar doa, diijabah Pak. Bisa ngajungkel tah nu ngarokok tuh. Gara-gara asap rokok dia ke orang lain. Jadi gimana dong Saran saya, kalau Bapak mau ngerokok, kunyah. Digayem kayaknya. Paling utah ya kan, aman. Atau jangan disulut. Tos we gitu, jika nulieur.
Atau kalau Bapak memang mau zolim, ke diri sendiri aja cukup. Bungkus kepalanya pakai kantong semen. Jadi ngarokok teh keset. Yang terbaik mah berhenti. Ini teh bener famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Udahlah berhenti ngerokok. Itu baru isepannya, belum uangnya. Aduh, anak TP Quran mayar seberapa? 4.000. Wih, ini mahal. Dikeluarin anaknya dari PAUD gara-gara bayar 25.000 sebulan. Sedang dia ngerokok sebungkus 30, sehari 2 bungkus 60, sebulan 1.800.000, setahun 20 juta, diduruk. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96, ngarokok 20 juta. Gimana enggak kokosehan di akhirat nanti mah? Ini mah saya mah tidak ngambek ke siapa-siapa, hanya ngajak. Sing sadar semuanya akan dihisab. Seri sih ibu. Aya nu hitut kan. Aya wae mah. Demikianlah hadirin sekalian udah. Bu, Pak. Banyak istighfar. Ya. Kurangin ngobrol. Astagfirullah. Rasulullah tidak punya dosa 70 kali, 100 kali. Bahkan kata Ibnu Umar, suatu saat Rasulullah ceramah begini nih. Sambil ceramah 100 kali minta ampun. Astagfirullah. Oh, apakah ceramah bisa jadi dosa? Dosa ya teh Pak. Di samping ada pahala, saya berpeluang jadi dosa juga. Ada sia-sianya, ada ujubnya, ada berlebihan. Ini selama ceramah ini tuh ada pidosaan. Makanya ke depan mah barisan depan sampai 10 barisan paling depan mah kedana nini wungkul. Ya. Supaya aman, nu harerang mundur. Bahaya, makanya saya agak cepat begini supaya ternyangkut ya kan. Menyangsang bahaya. Tong darang dan ka dieu teh ya. Gugah bobo ka dieu langsung ya enggak. Atuh da ibu-ibu ke pengajian darandan, atuh ustaz teh ruksak. Astagfirullahaladzim. Nah naon dari dandan ya kan. Ai pulang ke rumah kerudung dibuka robing. Lipstick susut di dia, bulu mata palsu nyangsang di dia. Sing sabar ya Pak ya, aneh ya, ibu-ibu TK pengajian dandan naonan. Gak mau ikut campur. Ke depan mah khusus, 5 baris paling depan mah nini wungkul. Maaf ya. Seangkatan saya minimal 64 tahunan. Bu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Ampun. Kurangin ngobrol. Perbanyak istighfar. Kalau tidak berbuat dosa juga istighfar terus yang lalu-lalu. Diajarin oleh guru istighfar dimulai dari balik. Lihat potret waktu SMP, cinta beruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Da beruk-beruk zaman baheula ge beger. Beruk balik. Astagfirullah. Saya lihat potret SMA, aduh astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat ketemu misalkan di pasar, astagfirullah.
Pernah dulu, nggak usah ceritain. Pasar, saya jarang ke pasar. Sekalinya ke pasar ketemu dengan ibu-ibu sepuh, terus nini gitu ya. Gim katanya. Udah. Berani manggil nama tah. Kamu inget nggak sama tante? Aduh sebentar ya tante. Langsung berarti ingat. Allah, kamu dulu kan naksir anak tante. Gitu. Eta mah zaman tai kotok di lebuan. Zaman SMP. Oleh Allah padahal ya SMP mah teu naon ya kan ngan kicep-kicep unggul. Tapi ditakdirkan ketemu tuh dengan ibunya, pasar segitu leganya, orang segitu banyaknya, tukang tomat juga banyak. Kenapa saya harus ketemu ibu ini? Siapa yang ngatur? Allah. Aduh, pulang teh astagfirullah. Bari da Allah nggak ngapa-ngapain, tetep nggak ngapa-ngapain ge. Eta teh bukan mahram da SMP mah beger ya kan? Sudah dicatat, astagfirullah, astagfirullah. Nah tiap kejadian tuh bisa ngebuka dosa tuh. Apakah nggak sengaja lihat potret, apakah nggak sengaja ketemu mantan, apakah apa, itu teh harus jadi tobat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ampun ya Allah. Engkau takdirkan saya ketemu dengan pidosaeun eta, astagfirullah. Da dulu mah nggak ngerti, ayo udah ngerti, astagfirullah. Jangan bela diri ya, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Hati-hati reuni teh ya, kita teh bisa CLBK hadirin. Cinta bau kembali bau ya nggak? Iya hati-hati tak kalau ini aki-aki ketemu teman SMA teh serasa masih muda, tuh benten ya. Ada teman saya tuh nggak mau reuni tuh, karena apa? Karena waktu SMP teh dia paling ganteng, tiap naik kelas teh ganti kabogoh ya kan. Jadi kalau reuni teh malu dia ketemu zaman kacurutnya zaman dulu. Mendingan tobat daripada dikenang-kenang ya. Dan jangan bangga ma yang dulu banyak pacar teh dosa. Ma dulu kembang kampus, kembang naon ya kan, kembang dosa, kembang rampe. Istighfar. Kita banyak bangga padahal yang dibanggakan teh maksiat. Istighfar, astagfirullah. Nanti lihat barang, astagfirullah. Ibu teh pas nyuci piring, alah, ya piring saha, ya teh piring tatangga teu dipulangkeun, astagfirullah. Lihat berapa banyak ya yang pinjam buku ke perpustakaan, enggak dipulangin. Tatangga ngirim, enggak dipulangin. Dulu mah zaman video tuh ya, ada non DVD, CD, teu dipulangkeun, dihisab semua. Ketemu dengan orang, kita dulu pinjam uang ke dia, bayar. Sengaja dipertemukan oleh Allah supaya nggak ditagih di akhirat. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ngebuka dosa mah bu nggak ada habis-habisnya. Sholat nggak pernah khusyuk, ngaji nggak pernah benar, ya kan? Ngomong wae astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang sudah terbiasa istighfar, beda hidupnya tuh, tenang. Mungkin masalah masih ada, tapi nanti beres we. Masalah keuangan, masalah anak, tiba-tiba anak punya temennya jadi baik, ya sakit, ketemu dokternya nggak mau dibayar. Ada aja jalan teh yang nggak kepikiran. Ada yang ngajak umroh, ada yang memang mayarkan ini, ada yang beliin kerudung. Semuanya punya seragam baru. Si ibu teh malu, tiba-tiba ada yang beli. Ada, Allah tahu keadaan kita. Allah tahu masalah kita. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu keperluan kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu.
Nah, kalau orang istighfar terus, satu, hatinya tenang, dua, selalu ada jalan keluar, dan yang ketiga, akan datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Terima kasih hadirin, cukup segini. Tolong banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillah, sambil 3 pertanyaan. Ada yang akan nanya sambil sedekah ya. Ayo, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad shadaqatun min mal. Ya, istighfarnya apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Saya pernah dikritik oleh seorang teman. Mungkin saya tuh biasa istighfar tuh dalam hati gitu. Mungkin karena tarikan napas saya. Jadi istighfar tuh keluar gitu, kedengaran oleh teman saya gitu. Teman saya mengkritik, kenapa banyak istighfar? Bukankah Allah itu memberikan segala kenikmatan, segala kenikmatan gitu. Kenapa tidak banyak bersyukur dengan mengucap alhamdulillah gitu. Itu satu. Yang keduanya, ada seorang teman juga, setiap selesai sholat fardu itu mengucap alhamdulillah. Sekian kali itu saya tanya, saya sok tahu di situ Tad, bukankah diperintahkan untuk istighfar setelah sholat itu, pada sholat itu? Dia tuh menjawab, ini adalah dia bilang anugerah untuk saya bisa bangun subuh ini kan anugerah dari Allah gitu. Jadi saya bisa melaksanakan sholat subuh ini karena anugerah dari Allah gitu. Maka saya suka alhamdulillah gitu setelah sholat itu. Itu pertanyaan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sering istighfar. Terus ada teman yang mengatakan, kenapa istighfar terus? Bukankah banyak yang harus disyukurin? Kalau gitu ditambah dengan alhamdulillah. Karena kita juga istighfar, kurang bersyukur. Astagfirullah, ampun ya Allah saya kurang bersyukur. Itu pun istighfar. Tambah yang lain ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu seperti pohon yang berguguran daun-daunnya. Sama itu juga menggugurkan dosa. Makanya jenis-jenis istighfar itu banyak. Bukan hanya astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya Nabi Yunus. Itu di dalam 3 kegelapan loh. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dikecemplungin laut, dimakan ikan, 3 kegelapan, keluar tuh dengan istighfar. Nabi Adam dari sorga diturunin ke dunia dengan tobat, tadi istighfar, balik lagi. Ada yang dijamin masuk sorga istighfarnya, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dibaca pagi dengan yakin, meninggal nih di jalan kayak gini, masuk surga Pak. Dibaca sore, malam-malam meninggal, tapi dibacanya dengan yakin, insya Allah masuk surga. Itu istighfar.
Jadi kalau ada teman yang bisa kata begitu, tambah aja dengan hamdalah ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa tubtu gimana? Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat apa ya? Al-Ahqaf surat 15 ayat 46. Ayat surat berapa Bu? Surat 46 ayat 15 itu doa super. Nanti suatu saat kita bahas ya. Karena itu doa untuk yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Surat ke-46 ayat 15. Kalau ada takdir bisa ngebahas ayat itu karena doa itu luar biasa. Yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang terangkum dalam doa ini. Lalu tentang istighfar sesudah sholat. Bagaimana kalau sudah sholat? Istighfar atau alhamdulillah? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena dalam sholat kita lebih banyak yang harus kita mintakan ampun. Sholat kita tuh lebih memerlukan ampunan Allah karena ngaco ya kan? Dibanding pahala. Jadi sunnahnya kalau habis sholat fardu itu istighfar. Sesudah itu alhamdulillahnya 33 kali. Kapan kita ketemu lagi? Saya baru pulang dari Mekah ini teh Bu. Jadi masih lang-lang. Nanti kita doakan khusus ya. Kapan atuh kita sama-sama? Tinggal minta ke Allah. Kemarin Agustus berangkat 14 bus. Kemarin berangkat 10 bus. Tahu nggak yang bayar berapa banyak? Yang bayar sendiri. Paling yang bayar sendiri itu cuma 1 bus Bu. 1/10-nya. Sebagian besar nggak pakai uang sendiri. Betulan. Ada yang dibayarin suaminya. Ibu mah dibayarin masa bayar sendiri. Ada yang dibayarin orang tua, besan, mertua, ada anak, menantu, ada teman, ada majikan. Ada seorang kemarin itu membayar 28. Yang lalu satu orang memberikan hadiah 35. Hampir 1 bis itu dibayarin sendiri. Ayo tambah ketemu orang. Udah pernah umroh? Belum? Umroh ya? Pernah ada seorang lagi jamaah begini nih. Saya mau nanya, saya usia 85 tahun, ibu-ibu udah sepuh nih. Saya udah 85 atau 83 gitu. Saya sendirian, suami saya sudah tidak ada. Saya pergi ke pengajian. Pengajiannya itu rutin di Blok M. Kajian Al-Hikam. Beliau naik bus sendirian. Pergi ke pengajian, duduk paling depan karena datangnya paling awal. Ibu, Masya Allah. Ya, ibu apa yang diinginkan? Ya, ibu teh ingin umroh. Didengar oleh seorang pemirsa ini. Langsung nge-WA, itu ibu tadi saya yang bayarin. Dapat hadiah berangkat umroh yang paling bagus. Mahal. Dan gak tahu ibu ini siapa yang ngongkosinnya. Hanya begitu aja kalau Allah mau ngundang tuh. Ini ibu ini pergi ke pengajian terus, gak nyusahin orang. Udah 85 tahun. Tadinya saya kan udah merasa tua ya, 64. Tapi lihat ibu itu, nah jadi asa pemuda lagi. Pemuda tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana caranya kita menenangkan diri saat anak tantrum dan gimana caranya menenangkan anak itu? Apa doa-doanya, ada doa-doanya atau enggak? Apa? Anak? Kalau anak lagi tantrum, terus gimana cara menenangkan diri kita dan anaknya, terus ada doanya enggak? Anak kecil? Anak disabilitas yang lagi tantrum. Oh, disabilitas. Yang lagi tantrum, kitanya harus gimana? Usia berapa Bu? 16 tahun. Ya, baik.
Karena beliau pertama disabilitas itu bukan orang cacat ya. Itu Allah aja mau menciptakan seperti itu. Hanya orang tua tertentu yang terpilih dititipi oleh Allah ciptaannya yang disabilitas. Pahalanya besar. Terus menerus menggugurkan dosa orang tuanya. Sangat besar kemungkinan anak yang disabilitas inilah yang memudahkan orang tuanya ke sorga. Karena ujiannya besar ya, harus dijaga, belum lagi tantrum, belum lagi biayanya. Jadi kalau ada orang yang dititipi anak penyandang disabilitas, jangan pandang sebelah mata, karena nanti di akhirat nanti perhitungannya beda dengan di dunia. Di dunia ada orang yang kaya raya, di akhirat mau bisa nggak punya apa-apa sama sekali dan tersiksa. Di dunia ada yang wajahnya kurang cakep, di akhirat malah jadi bidadari, ya kan? Ya, sebentar di dunia mah. Nah, bagaimana kalau anak tantrum, ya? Ini pertama harus yakin ini terjadi dengan izin Allah. Jadi yang bisa menenangkannya juga hanya Allah. Ini anak kan kurang seperti pada umumnya, Allah yang menciptakan. Apa yang harus dilakukan? Pertama bisa satu ridho dulu, ya Allah. Saya ridho dengan ujian ini. Harus ridho dulu, gak boleh marah. Kedua, istighfar. Jangan-jangan tantrum ini diundang oleh dosa kita. Tanpa kita sadari, kita enggak nerima, kita kesel atau apa aja lah dosa. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ini teh ujian dari Allah. Yang ketiga, yang bisa menjadi tenang adalah hanya Allah. Baca ayat kursi. Ayat kursi itu akan mendatangkan perlindungan Allah ya. Bisi ada jin atau apa yang ganggu, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tenang, jangan marah karena yang bisa menenangkan hanya Allah. Ya, Allah aja minta tolong, ya Rob, engkau saksikan anak ini sedang begini, engkaulah yang bisa menenangkan. Istighfar, baca Quran, gitu diantaranya. Bagi ibu bapak yang punya anak lucu-lucu, jangan sering diposting. Nanti bisa ain, orang lain muji-muji, ngejengkang juga nanti. Ibu juga kalau punya kulit bagus, itu teh buat suami bukan buat suami orang. Nggak usah di bapak punya istri rada mencrang, jangan diposting-posting. Kayak barogohen, ain, janganlah ya. Makanya yang medsos teh tong centil teuing. Biasa aja Bu, istighfar. Ada makanan enak, posting. Kasihan yang gak punya makanan jadi kekerebekan ya kan. Ibu lagi jalan-jalan sama suami, love. Yang kasihan yang belum punya suami mau gini siapa sebelah ya kan. Atau kasihan yang suaminya kurang romantis, siapa? Tuh tinggal di tetangga mah jadi gelut ya kan. Nggak usah segala diposting, benar tidak? Halo? Ini serius. Ini tanggal 23 langsung potret Al-Quran lagi begini nih. Ya Allah, Alhamdulillah dengan pertolonganmu sudah khatam. Nah, Kak Allah pakai nyepeng HP ya kan. Itu kan sama dengan lagi tahajud. Allahu Akbar. Janganlah, nggak penting lah ya. Bu, segala diposting naon. Ibu kan nggak ada followernya, kan mau ngapain? Nggak penting. Asli ya, aslinya mah lebih bahagia kalau nggak ribet dengan bahasa anak, nggak ribet dengan validasi, dengan pengakuan orang. Mak, dengerin, kalau mau bahagia mah tong riweuh penilaian orang lain. Ek disebut peot gekeun bae. Daknya ya kan. Ibu teh riweuh teh hayang katingali langsing. Jadi tahan napas. Jadi kirang oksigen karena mastakan teh. Hayang katingali bodas dikeum. Just the way you are. Mending wudu yang bagus.
hati yang bersih, nggak ngarep-ngarep ke orang, nggak pengen dipuji, nyukurin yang ada. Aduh, zikir terus, alhamdulillah, tos enak hidup teh. Nggak harus kok kita punya ini, punya nggak perlu. Yang perlu mah punya bahagia, betul? Nah, salah satu kuncinya adalah banyak istighfar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha tahu segala-galanya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan. Sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib ya Allah yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Melainkan jadikan sisa umur ini jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Wahai Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau takdirkan darah dagingnya ada di tubuh ini. Jadikan sisa umur orang tua kami bahagia. Akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi ibu bapak kami dari su'ul khotimah. Dari fitnah kubur. Masukkan ke dalam surgamu tanpa hisab dan azab ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Engkau tahu keadaan keluarga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah. Keluarga ahli ibadah, titipkan anak-anak yang soleh, soleha. Muliakan akhlaknya ya Allah, kuatkan iman. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari perbuatan aib. Lindungi anak-anak dari perbuatan haram ya Rabb. Dari fitnah zaman, dari kejahatan makhlukmu. Titipkan keturunan yang jadi penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Berikan jodoh bagi yang belum mendapatkan jodoh ya Allah. Berikan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Berikan kecukupan ya Allah bagi yang sedang kekurangan. Bayarkan wahai Allah yang sedang dihimpit hutang. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Karuniakan sehat lahir wal batin. Ya Allah, mudahkan yang jamaah yang sedang dihimpit masalah dengan keberkahan pertolongan darimu ya Karim. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Jadikan hatinya selalu sakinah. Undang ke Baitullah ya Rabb sebelum ajal kami tiba. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Undang ya Allah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin
Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolong ya Allah saudara kami khususan di Palestina dan dimanapun yang teraniaya. Engkau maha kuasa menolong siapapun ya Rabb. Jauhkan dari segala kezaliman, menangkan atas kaum zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sampai jumpa di medsos, di MKTV, MKFM. Nuhun, terima kasih ke masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.